Baik, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ada surat edaran terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Bimas Kristen itu terkait pendaftaran calon PPG atau calon peserta seleksi PPG, administrasi, mata pelajaran pendidikan agama Kristen dalam jabatan tahun 2025. Jadi ini suratnya sangat baru teman-teman. Ini beberapa minggu yang lalu, ini tanggal 24 Januari ya. Jadi di sini kita akan melihat nanti dan ini benar surat dari Bimas Kristen oleh karena diketahui oleh Direktur Pendidikan Agama Kristen ya atau Pendidikan Kristen Sudirman Simanihuruk. Nah, kita bacakan teman-teman, kita akan lihat supaya kita tidak tertinggal informasi ini terkait atau khusus untuk para guru pendidikan agama Kristen di Indonesia. Nah, jadi ini nomor suratnya teman-teman, sifatnya penting. Lalu ini perihal apa ya? Seperti yang saya bacakan tadi, yang terhormat kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, Kabid Bimas Kristen atau Kabid Pendidikan Agama Kristen, Pembimas Kristen, dan yang kedua kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota se-Indonesia atau KASI atau penyelenggara Kristen di tempat. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan program pendidikan profesi guru atau PPG transformasi mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau PAK dalam jabatan tahun 2025, maka kami sampaikan beberapa hal terkait seleksi administrasi, ya, administrasi calon peserta PPG mata pelajaran pendidikan agama Kristen berikut ini. Yang pertama, teman-teman, menginformasikan kepada guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di wilayah kerja, ya, di wilayah kerja saudara, agar mendaftarkan diri sebagai calon peserta seleksi administrasi PPG mata pelajaran PAK dalam jabatan pada tahun 2025. Yang kedua persyaratan teman-teman. Persyaratan peserta ya, alur pelaksanaan berkas unggahan peserta, jadwal pendaftaran dan pengumuman seleksi administrasi meliputi ya, ini bagiannya teman-teman ya. Yang pertama bagian A yaitu persyaratan peserta ya. Persyaratan peserta ya seseorang yang bisa ikut PPG itu apa persyaratannya. Yang pertama telah melakukan keaktifan di Simpatika sesuai semester berjalan. Artinya semester yang kita jalani saat ini. Yang kedua memiliki nomor NIK ya, nomor induk keluarga yang terdaftar pada Simpatika. Yang ketiga memiliki kualifikasi pendidikan ya, D4 S1 ya atau prodi yang linear dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen ya. Jadi apa saja prodi yang linear dengan pendidikan agama Kristen tentu teman-teman bisa paham akan hal itu. Yang keempat berusia maksimal 59 tahun pada tanggal 31 Desember 2024. Ya, jadi saya yakin kita semua sudah paham itu. Yang kelima diangkat sebagai guru maksimal pada tanggal 30 Juni 2023. Artinya minimal 2 tahun ini. Ya, maksimalnya 2 tahun ya. Dan yang keenam adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Ya, jadi ini pastilah ya, tentu bagi mereka yang mau serti itu pasti mereka yang belum memiliki sertifikat pendidik, tapi jangan salah ya. Ada juga yang mau coba-coba walaupun dia sudah mungkin bisa double dua kan seperti itu. Lalu bagian B itu alur pelaksana. Bagaimana pelaksana PPG ini? Nah, yang pertama itu guru mengakses laman pendaftaran PPG di Simpatika ya. Jadi bagi mereka yang sudah aktif Simpatikanya, tolong diakses di situ ya. Dan yang kedua Simpatika mengecek
persyaratan guru. Yang ketiga, guru mengajukan pendaftaran PPG. Yang keempat, admin Kementerian Agama Pusat melakukan verifikasi dan validasi. Ya. Nomor 5, apabila ajuan ditolak perbaikan, guru dapat memperbaiki ajuan PPG-nya, ya, ajuan PPG-nya, ajuan PPG-nya dan mengajukan ulang dengan batas waktu paling lambat tanggal 9 Februari 2025. Karena ini cepat teman-teman, ini bisa saja minggu depan ya. Nah, nomor 6, apabila ajuan ditolak permanen, guru tidak dapat memperbaiki dan tidak bisa mengajukan ulang. Jadi bagi teman-teman semua yang mau mendaftar, tolong diperhatikan itu bagian administrasinya, surat-surat kita, dokumen-dokumen yang kita unggah di Simpatika nanti di eh, bagian PPG itu diperhatikan supaya tidak ada lagi perbaikan lalu ketika kita perbaiki itu bisa diterima dan bisa juga tidak. Tetapi ketika itu ditolak nantinya itu eh, ada istilah ditolak permanen ya. Itu tidak lagi guru itu tidak bisa mengajukan atau memperbaiki ulang, teman-teman. Lalu nomor 7 itu setelah selesai pengajuan pendaftaran, guru harus melakukan pemantauan secara berkala. Artinya secara terus-menerus akan dipantau simpatikanya karena ada juga guru yang susah ya, susah mengakses mungkin atau juga mereka yang masih berleha-leha ya. Ya, setelah selesai mengajukan pendaftaran, guru harus melakukan pemantauan secara berkala terus menerus ya terhadap hasil verifikasi dan validasi pada simpatika. Akun simpatikanya silakan dicek secara berkala, teman-teman. Lalu bagian C itu berkas unggahan apa yang kita unggah gitu ya. Semua berkas persyaratan administrasi yang harus dipindai atau di-scan dalam bentuk PDF lalu diunggah pada aplikasi ya ini teman-temannya ada link di sini ya atau situs di mana kita bisa nanti apa namanya itu hmm, bentar ya ya ada linknya di situ kita bisa nanti mengunggah persyaratan administrasi kita ya di link yang ini ya teman-teman bisa aduh bentar ya saya sudah klik linknya teman-teman. Nah, apa persyaratan administrasi yang diunggah di bagian ini yaitu antara lain yang pertama kita lihat di bawah teman-teman yaitu surat persyaratan keabsahan dokumen bermaterai 10.000 diunduh dari Simpatika kemudian diisi dan ditandatangani dan diunggah kembali. Ada nanti itu surat pernyataan keabsahan dokumen yang kita bisa unggah ya atau kita bisa unduh, kita download dari Simpatika, kemudian kita isi, lalu kita tanda tangani dan bermaterai ya, bermaterai dan ditandatangani, lalu itu diunggah kembali sebagai bukti bagi eh, mereka yang mengelola ini nanti. Lalu yang kedua itu SK pengangkatan pertama sebagai guru pendidikan agama Kristen. Ya, SK pengangkatan pertama ya, SK dari sekolah bisa saja ini sesuai dengan TMT kita awal masuk di sana. Lalu yang ketiga ijazah pendidikan ya, pendidikan D1 ya, D1 sorry, D4 ya atau S1 eh, asli atau fotokopi yang dilegalisir ya. Ini bisa kita PDF-kan nanti kita scan lalu ini harus sudah dilegalisir teman-teman. Lalu KTP ya, dipindai atau KTP asli itu di scan ya itu teman-teman. Lalu yang kelima adalah SK pembagian tugas dari Satuan Pendidikan 2 tahun terakhir berturut-turut pada Mapel
pendidikan agama Kristen. Itu nanti yang kita unggah juga. Nah, semua itu teman-teman itu persyaratan administrasi dan langkah-langkah melakukan pendaftaran di sana dan bagaimana nanti sistem simpatika itu mengolah di sana teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah jadwal pendaftaran itu kapan ya? Nah, jadwal pendaftaran di simpatika itu kapan ya? Satu, pendaftaran di simpatika dilakukan pada tanggal 5 sampai 10 Februari 2025. Jadi tanggal 5 dimulai teman-teman ya. Tanggal 5 itu hari Minggu, Senin, hari Rabu teman-teman. Jadi dimulai hari Rabu ya bulan Februari ini itu pendaftaran melalui akun Simpatika kita mendaftar ya di sana sebagai peserta PPG dalam jabatan ya. Dalam jabatan tahun 2025. Yang kedua, verbal pendaftaran oleh admin. Kementerian Agama Pusat dilakukan pada tanggal 6 sampai 18 Februari. Nah, jadi segera teman-teman jangan sampai nanti kita baru mendaftar pas tanggal 10 atau lebih. Ya, tanggal 11 itu sudah tidak lagi benar ya karena tidak sesuai dengan jadwal pendaftaran yang mereka sampaikan. Lalu yang oke, ya jadi ini dia. Di sini nanti Kementerian Agama Pusat itu melakukan verval di sini terhadap data yang kita masukkan di situ nanti ketika mendaftar apakah itu sesuai dan benar ya. Tentu ada nanti patokan-patokan yang menjadi tolak ukur bagi mereka untuk memastikan kita bisa ikut uh, pendidikan profesi guru dalam jabatan. Lalu pengumuman ya, pengumuman seleksi administrasi bahwa Anda bisa ikut berhak itu akan diumumkan pada 25 Februari 2025 melalui website Bimas Kristen. Nah, ini dia. Ini lagi-lagi website dari Bimas Kristen, teman-teman. Jadi silakan pantau di sini nanti ketika kita sudah memasukkan semua dokumen kita, sudah mendaftar, dan administrasi kita semua sudah lengkap sesuai dengan apa yang telah kita lihat di atas ini tadi. Nah, ini sangat-sangat sangat terbaru, teman-teman. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang bertanya gitu ya. eh Bentar ya. Nah, ini soal nomor 3 ini, persyaratan peserta. Memiliki kualifikasi D4 atau S1, prodi yang linear dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi di sekolah itu sebenarnya yang ngajar pendidikan agama Kristen itu bukan hanya mereka yang berasal dari prodi atau jurusan pendidikan agama Kristen, tidak. Tetapi yang mengajar di sana adalah ada juga dari jurusan lain, semisal pendidikan eh, apa namanya itu ya, teologi. Lalu ada pendidikan, ada itu lagi ya, saya lupa namanya teman-teman. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah jurusan apa saja yang linear ya dengan pendidikan agama Kristen atau yang sesuai ijazah kita yang kita pakai untuk mengajar. Apakah ijazah kita yang kita pakai, apakah gelar ilmu pengetahuan kita itu yang kita ambil dari kampus itu, apakah linear dengan pendidikan agama Kristen? Nah, untuk itulah teman-teman saya mau kasih tahu pada kita bahwa ada beberapa mata pelajaran ya, sorry, eh jurusan ya, soalnya jurusan yang linear dengan pendidikan agama Kristen. Kalau kita lihat di atas ini ada pendidikan agama Kristen dan yang kedua adalah pendidikan agama Katolik ini diunggah pada 2023 terkait PPG yang linear. Untuk pendidikan agama Kristen itu yang linearnya itu adalah yang pertama pendidikan agama Kristen itu sendiri, yang kedua teologi,
Ya, jadi ada juga mereka yang lulusan-lulusan awal teologi itu masih ngajar di sekolah itu ya. Dan yang kedua, bimbingan konseling Kristen. Dan yang keempat adalah pendidikan Kristen anak usia dini. Jadi itu dia teman-teman ya. Jadi yang linear itu yang bisa ikut PPG itu seperti tahun-tahun lalu itu yang pertama pendidikan agama Kristen itu sendiri, teologi dan bimbingan konseling Kristen. Jadi kalau teman-teman itu jurusan bimbingan konseling Kristen, Anda ngajar di sekolah itu bisa ya, itu bisa sertifikasi. Itu bisa ikut ya, seleksi, itu bisa ikut pembelajar nanti melalui proses PPG ya, atau pendidikan profesi guru. Lalu terakhir itu pendidikan Kristen anak usia dini. Jadi kalau jurusan Anda teologi, bimbingan konseling Kristen dan pendidikan pendidikan Kristen anak usia dini itu bisa. Em, Terlebih-lebih mereka yang memang itu jurusan pendidikan agama Kristen, tapi kan tidak seharusnya, tidak harus ya, tidak harus ya pendidikan agama Kristen yang disertifikasi tidak ya. Ini untuk Katolik, pendidikan agama Katolik ini banyak lagi ya, teman-teman yang jurusan yang bisa ikut sertifikasi ya. Banyak sekali di sini teman-teman. Ya, sampai di situ teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita sampai akhirnya nanti kita bisa ikut dan bisa mengambil bagian dalam mengikuti baik itu pertama pendaftaran dan kita diseleksi lalu kita mengikuti pembelajaran melalui PMM itu ya atau GTK sekarang sudah dirubah atau melalui daring nanti kiranya semua proses itu dan dapat kita ikuti ujiannya serta bisa nanti bermanfaat bagi kita sertifikat pendidik itu. Ya, tetap semangat, jangan putus asa ya teman-teman. Baik, sekian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.